Di Indonesia, salah satu isu besar yang selalu jadi perdebatan adalah soal korupsi dan aset haram yang nilainya sudah triliunan rupiah, tapi tidak pernah benar-benar kembali ke negara. Duit hasil kejahatan itu seringnya nyangkut di rekening gelap, diputar lewat bisnis bayangan, atau diinvestasikan ke aset-aset yang hanya bikin kaya segelintir orang. Nah, sekarang ada satu aturan baru yang bisa jadi game changer, yaitu UU Perampasan Aset. Banyak yang bilang kalau aturan ini benar-benar dijalankan, dampaknya ke ekonomi Indonesia bisa besar banget. Bukan cuma buat neraca negara, tapi juga buat kepercayaan publik, dunia usaha, sampai iklim investasi. Tapi di balik potensi itu, ada juga banyak pertanyaan kritis. Apakah aset rampasan benar-benar bakal masuk ke APBN untuk kepentingan rakyat, atau malah berhenti di tangan birokrasi yang sama-sama bermasalah? Apakah dunia usaha bakal merasa lebih aman karena mafia ekonomi dibereskan, atau justru takut karena aturan ini bisa dipakai sebagai alat politik? Intinya, isu ini tidak sesederhana aset dirampas lalu masalah selesai. Nah, di video kali ini, gua bakal bahas tuntas seberapa besar dampak ekonomi Indonesia kalau UU Perampasan Aset benar-benar disahkan. Kita bakal bedah satu persatu sisi ekonomi, politik, sampai psikologi publik yang ikut terlibat di balik aturan ini. Nah, buat tahu keseluruhannya, semuanya sudah dijelaskan di video kali ini. So, tonton videonya sampai habis. Akan masalahnya jelas, kalau investor dan publik tidak percaya, ekonomi Indonesia bisa mandek. Korupsi itu bukan cuma soal moral, dia jadi hambatan nyata investasi. Haryadi Sukamdhani dari Apindo sudah bilang, korupsi bikin biaya ekonomi naik dan investor ragu masuk karena ketidakpastian hukum. Begitu RUU Perampasan Aset disahkan, itu sinyal tegas negara serius bersih-bersih. Kalau aset hasil korupsi bisa dirampas cepat, investor asing bisa berpikir ulang bahwa ini peluang, bukan resiko. Sekarang bayangkan realitasnya. IPK Indonesia anjlok berada di angka 34 sejak 2022 dan stagnan sampai 2024. Kita tertinggal jauh, berada di peringkat 110 dari 180 negara dalam indeks persepsi korupsi. Itu pas lagi pandemi, pasca jatuhnya Harvey Mois dan kawan-kawan. Dia cuma dihukum ringan, denda kecil, padahal merugikan negara triliunan. Itu ngasih pesan kuat, korupsi masih menang, rakyat yang rugi. Investor ambil keputusan berdasarkan confidence. Saat sistem hukum terlihat tumpul, saat pelaku korupsi bisa senyum di pengadilan, investor mikir dua kali buat masuk. Disahkan UU Perampasan Aset berarti sinyal kuat negara nggak main-main. Skema pembalikan beban pembuktian bikin aset yang dicurigai cukup dibuktikan bukan hasil ilegal, lalu bisa dirampas tanpa perlu vonis pidana dulu. Itu langkah yang dibutuhkan untuk percepat proses penyitaan dan pemulihan aset negara. Regulasi ini juga bikin pelaku korupsi mikir ulang karena resiko kehilangan aset nyata. RUU ini perlu diusulkan dari pemerintah, dibahas di DPR, didukung KPK, Kejaksaan, dan PPATK. Selama ini rancangannya sudah ada sejak 2008 atau 2012 bahkan, tapi mandek terus. Baru masuk prolegnas prioritas 2023, tapi belum jalan. Ini hambat investasi yang sebenarnya bisa menyelamatkan APBN lewat pemulihan aset. Kalau jalur ini aktif, pemulihan aset bukan cuma jadi slogan. Itu bisa nambah penerimaan negara lewat denda, aset disita, uang pengganti. PPATK antara 2018 sampai 2020, mereka bantu negara dapat uang pengganti kerugian negara 17,38 triliun plus denda 10,85 miliar. Bayangin kalau itu terus dipercepat sama UU itu. Dana real yang bisa masuk ke APBN bisa buat pembangunan, pendidikan, kesehatan, atau stabilitas ekonomi. Tapi ingat, kalau UU disalahgunakan buat tekanan politik, investor bisa balik lagi ke pola yang ragu. Makanya pengesahannya harus dibarengi dengan akuntabilitas dan independensi pengadilan, tidak bisa jadi alat politis. Mekanisme pembuktian terbalik harus hati-hati. Pengadilan tetap independen supaya kepercayaan tumbuh, bukan runtuh. Banyak pengusaha pasti mikir, kalau UU Perampasan Aset disahkan, apa itu bakal bikin bisnis lebih sehat atau malah bikin ketidakpastian tumbuh? Ini urusan serius karena efeknya langsung nyambung ke investasi, kepercayaan pasar, sampai arah ekonomi nasional. Korupsi dan mafia bisnis sudah lama bikin rusak iklim usaha.
Haryadi Sukamdhani dari Apindo bilang korupsi bisa bikin biaya ekonomi makin tinggi, bikin investor ragu, dan bikin persaingan jadi nggak sehat. Kalau UU perampasan aset jalan dengan benar, ruang gerak mafia dan kartel bisa dipangkas. Main curang jadi lebih susah ketika negara punya kewenangan buat langsung sita aset ilegal. Itu artinya, pengusaha yang selama ini sembunyi di balik jaringan oligarki bisa ditekan, asal sistem hukumnya benar-benar bersih dan profesional. Tapi jangan keburu senang dulu. Tempo pernah bilang, hukum itu pisau bermata dua. Kalau sistem hukum belum bersih dan politik masih dikuasai oligarki, UU ini bisa dipakai buat kriminalisasi. Pengusaha atau politikus yang dianggap lawan bisa saja jadi target, bukan karena ada bukti kuat, tapi karena ada motif politik. Situasi kayak gini justru bikin dunia usaha makin ragu, karena apa yang sudah lo bangun bisa saja tiba-tiba disita atas tuduhan kabur tanpa kepastian hukum. Ini juga sudah jadi perhatian banyak pihak. Ferry Amsari dari Unair ngingetin, hukum kayak gini cuma bisa jalan kalau penegak hukumnya bersih dan profesional. Kalau enggak, UU malah berubah jadi alat abuse of power buat lawan bisnis atau politik. Kekhawatiran makin besar karena ada indikasi sebagian elit politik takut aturan ini jalan. Haryono bilang, ada potensi aturan ini bikin banyak elit bisa miskin mendadak karena aset mereka yang asal-usulnya nggak jelas bisa langsung kena sorot. Proses pidana biasa memang lama, tapi kalau UU perampasan aset ini jalan, negara bisa gerak jauh lebih cepat. Kalau implementasinya nggak transparan, UU ini bisa kelihatan tegas di permukaan, tapi nyatanya bikin ketidakpastian makin besar. Dunia usaha yang seharusnya tumbuh di atas kepercayaan, malah jadi jalan di bawah rasa takut. Yang dibutuhkan bukan cuma UU, tapi juga sistem transparan. Penyitaan jelas prosesnya, audit aset terbuka, ada pengawasan independen, dan ada jaminan kalau aturan ini bukan buat balas dendam politik. Kalau sistemnya bisa dibangun kayak gitu, dampak positifnya jelas. Mafia bisnis bisa dibersihin, persaingan makin adil, investor percaya lagi, dan ekonomi bisa tumbuh lebih sehat. Tapi kalau transparansi diabaikan, UU ini justru bikin dunia usaha makin was-was. Bisnis jalan dengan ketakutan, bukan dengan kepercayaan. Indonesia sudah lama punya masalah besar soal korupsi yang sifatnya sistemik. Dari pusat sampai daerah, dari proyek besar sampai urusan kecil, korupsi nyelip di mana-mana. Masalahnya, proses hukum yang ada sekarang sering terlalu panjang. Aset baru bisa disita setelah ada putusan pidana inkrah yang kadang butuh waktu bertahun-tahun. Dalam periode itu, aset bisa berpindah tangan, nilainya bisa dikurangi, atau bahkan sudah hilang sama sekali. Kalau UU perampasan aset jalan, ini bisa jadi perubahan besar. Negara punya kewenangan buat langsung bergerak bahkan tanpa harus menunggu proses pidana yang ribet. Aset hasil korupsi atau kejahatan ekonomi bisa langsung diamankan. Dampaknya bukan cuma bikin pelaku jerah, tapi juga bisa ngerem mental pejabat atau pengusaha yang biasa main kotor. Ketika mereka tahu bahwa hasil korupsi bisa langsung disita, risikonya jadi jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Efek dominonya jelas, korupsi yang lebih terkendali bikin anggaran publik lebih efisien. Proyek infrastruktur misalnya bisa jalan dengan biaya yang lebih realistis tanpa markup berlapis-lapis. Uang negara yang biasanya bocor ke kantong pribadi bisa balik lagi buat kepentingan publik. Kalau efisiensi anggaran naik, multiplier effect ke ekonomi juga makin terasa. Infrastruktur bisa dibangun lebih cepat, layanan publik membaik, dan kepercayaan masyarakat ke pemerintah pelan-pelan bisa pulih. Tapi sekali lagi, semua itu tergantung ke implementasi. Kalau aparat penegak hukum masih bisa dinego atau diarahkan berkepentingan politik, efek jera yang diharapkan nggak akan muncul. Pelaku korupsi bakal cari celah lain, bahkan mungkin lebih canggih dari sebelumnya. Jadi, meskipun UU ini punya potensi jadi senjata kuat buat ngurangin korupsi sistemik, tanpa penegakan hukum yang tegas dan bersih, hasilnya bisa jauh dari harapan. Kalau benar-benar dijalankan secara konsisten, UU perampasan aset bisa jadi momentum penting buat ngecut siklus korupsi yang sudah terlalu lama jadi penyakit di Indonesia. Ini bukan cuma soal menghukum individu, tapi soal merombak ekosistem ekonomi biar lebih sehat dan gak terus-terusan dimakan praktik curang. UU perampasan aset punya tujuan mulia, tapi di titik ini juga ada resiko yang gak bisa dianggap remeh.
Instrumen hukum yang seharusnya dipakai buat memberantas kejahatan ekonomi bisa berubah jadi senjata politik kalau nggak dijalankan dengan bersih. Dan begitu hukum dipakai buat kepentingan kekuasaan, yang kena dampaknya pertama biasanya justru sektor ekonomi. Investor, baik dalam negeri maupun luar negeri, sebenarnya nggak takut dengan aturan yang ketat. Selama aturannya jelas, konsisten dan berlaku buat semua orang, dunia usaha bisa beradaptasi. Tapi masalahnya muncul ketika aturan dijalankan secara selektif. Kalau ada pengusaha atau politikus yang bisa disasar hanya karena dianggap lawan, sementara yang dekat dengan kekuasaan aman-aman aja, maka kepastian hukum runtuh. Buat investor, situasi kayak gini bikin mereka ragu taruh modalnya di Indonesia. Ketakutan ini nyata. Bayangin kalau ada pengusaha yang sudah bangun bisnis bertahun-tahun, tapi tiba-tiba asetnya bisa disita cuma karena dianggap ada masalah politik, bukan karena ada bukti kuat, tapi karena ada kepentingan kekuasaan yang bermain. Kondisi kayak gini bisa bikin arus modal keluar, lapangan kerja berkurang, bahkan nilai tukar bisa kena tekanan karena pasar ngelihat Indonesia nggak punya rule of law yang kuat. Sejarah di banyak negara sudah nunjukin hal serupa. Begitu hukum dipakai buat kepentingan penguasa, kepercayaan publik hilang, iklim usaha anjlok, dan ekonomi stagnan. Jadi wajar kalau potensi abuse of power jadi salah satu kekhawatiran terbesar dalam pembahasan UU perampasan aset ini. Karena itu, penegakan hukum yang independen dan transparan jadi kunci utama. Tanpa itu, UU terlihat tegas di luar, tapi isinya justru penuh resiko. Kalau dijalankan dengan bersih, aturan ini bisa jadi fondasi buat memperkuat ekonomi. Tapi kalau dipakai buat alat politik, hasilnya bisa lebih merusak daripada menyembuhkan. UU perampasan aset jelas punya potensi besar buat ngubah arah ekonomi Indonesia. Kalau dijalankan dengan bersih, aturan ini bisa ngeberesin masalah korupsi yang sudah menahun, bikin iklim usaha lebih sehat, ningkatin penerimaan negara, dan bikin kepercayaan publik naik. Tapi di sisi lain, risiko penyalahgunaan kekuasaan juga nggak kecil. Kalau aturan ini jatuh ke tangan yang salah, dampaknya bisa bikin ekonomi makin nggak stabil, investasi kabur, dan dunia usaha jalan di bawah ketakutan. Jadi intinya, UU ini bisa jadi momentum penting buat Indonesia keluar dari lingkaran korupsi dan oligarki, tapi juga bisa jadi bumerang kalau dipakai sekedar buat kepentingan politik. Kuncinya ada di transparansi, penegakan hukum yang profesional, dan komitmen nyata buat kepentingan publik. Karena tanpa itu semua, aturan sekuat apapun cuma akan jadi alat baru dalam permainan yang lama. Bagaimana menurut kalian terkait fenomena ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.